terjadi, bisa dikatakan pada semua tanah, ya, namun cenderung dominan pada tanah-tanah yang CP, apalagi tanah granular gitu ya. Tapi yang bentuk begini sampai dasar lereng ini punya bisa jadi tanah di atasnya adalah tanah CP, tanah yang relatif bagus, tetapi tanah yang di bawah ini cenderung podokunya lebih rendah gitu ya, atau bahkan di bawah ini adalah tanah lunak gitu. Maka dia paksa longsornya itu sampai ke dasar lereng gitu ya. Jadi biasanya kalau tanah dasar semakin jelek, nah itu bidang longsor akan semakin panjang dan juga semakin dalam. Kemudian distribusi tegangan pada bidang longsornya ya. Jadi kalau ini misalkan bidang longsor gitu ya, maka sebetulnya seperti kita singgung kemarin, tegangan itu tidak terdistribusi secara merata di sepanjang bidang longsor ini. Dan umumnya cenderung dia terkonsentrasi atau tegangan lebih besar, tegangan maksimum itu terkonsentrasi pada titik yang dimana situ menjadi pusat berat dari beban tanah yang ada. Ya, misalkan titik A, gitu ya. Maka kemudian titik A ini terlampaui dengan geser yang bekerja tadi, dipikulkan ke titik di sebelahnya, gitu ya. Berarti tegangan geser tanah di titik B gitu meningkat, kemudian dia juga terlampaui gitu ya, maka ini titik B runtuh, maka kemudian dipindahkan lagi ke C dan bitusnya sehingga akhirnya longsorlah untuk tanah ini gitu ya. Jadi sebenarnya mekanismenya kurang lebih seperti itu. Maka dalam analisis kita, karena untuk analisis statis dengan cara analitis ya gitu, maka ini dianggap dia terbagi merata di seluruh bidang longsor ya. Tapi kalau Anda sudah pakai software dengan teori atau elemen hingga misalkan gitu ya, maka nanti dia bisa dimodelkan mengikuti kondisi yang sebenarnya. Jadi kalau di sini tadi tegangan gesernya, kuat gesernya melampaui ya, atau tegangan geser bekerja melampaui kuat geser tanah di titik A, maka kemudian dia turun ke titik B gitu seterusnya ya. Pada titik B ini kuat gesernya lebih rendah, ya, sementara tegangannya dipikul lebih tinggi, dan titik B runtuh, maka dipikul begitu seterusnya. Ya. Nah, kemudian sampailah pada kondisi bisa jadi titik A ini karena tadi di sini sudah runtuh, dia bukan berarti kekuatannya nol ya. Maka di titik A ini kekuatannya kuat geser tanahnya pada kondisi sisa. Ya. Oke, jadi ini kuat geser maksimum tanahnya, kemudian ini kuat geser setelah dia runtuh, ini kan titiknya di sini runtuh, setelah dia runtuh, kuat geser tanah turun ya. Turun tapi bukan berarti dia sampai nol, tidak. Dia masih ada kekuatan tapi sangat rendah. Ya. Tapi ya tidak mampu lagi memikul tegangan yang bekerja. Nah, pertama kita lihat dulu untuk tanah kohesif ya. Dalam hal ini kita tinjau kondisi yang terburuk, yaitu ketika tanah kohesif itu kondisi jenuh ya, kondisinya jenuh. Nah, ketika kondisi jenuh maka kuat gesernya dia hanya mengandalkan ini kohesi andrin ya, sementara gesekan antar partikel itu menjadi nol ya, karena PU-nya nol. Nah, di sini kita lihat untuk kondisi saat runtuh ya, kuat geser tanahnya adalah kohesi andrin ditambah tegangan tangen PU ya. Karena PU-nya 0, tangen 0, maka dia tinggal kohesi andrin, kuat geser tanah. Ya, kondisi jenuh itu sama dengan kohesi andrin. Ya. Maka sebelum runtuh, ya dia kurang lebih ada suatu faktor aman di situ ya. Jadi sehingga di sini kondisi membentuk tegangan kerja adalah kohesi andrin dibagi suatu faktor aman. Nah, di sini kita juga menggambar terlebih dulu bidang longsor. Ya, coba-coba gitu. Jadi sini semi analitis ya. Jadi maksudnya kita harus menggambar dulu
ya bidang longsornya. Jadi gambar dulu geometri lerengnya dengan skala 1:1, arah vertikal dan horizontal, kan gambarnya 2 dimensi ya. Ini horizontal skala 1:1, arah vertikal skala 1:1 ya. Diusahakan seperti itu ya. Kecuali kalau kondisi tertentu tidak memungkinkan, bisa jadi nanti skala vertikalnya 1:1, skala horizontal 1:2 atau lebih ya. Tapi nanti konsisten dengan skala gitu ya. Tapi mestinya kita menggambar dari skala 1:1 sehingga sudut kita itu benar. Ya. Nah, di gambar skala 1:1 kita coba misalkan bidang longsor di sini. Ya. Ingat ya, untuk analisis ini karena kita manual hitungannya, maka bidang longsor kita coba beberapa kali. Ya. Misalnya karena ini tanahnya kohesif, ya, dan kondisi paling jelek, jarak sebesar R kan. Ya, jarak tegak lurus ke sana, kalau kita tarik garis ke sana, jaraknya ini tegak lurus ini, maka ini besarnya sama dengan R kan, dari jarak. Kemudian kita dapatkan juga momen gaya kali jarak, gayanya katakanlah misalkan kasih jarak gaya F sudah ada ya. Makanya dapat gaya kali jarak, maka dapat momen di sana. Momen apa? Yaitu momen penahan. Ya, ya. Ini tadi sini gaya W dikali jarak, ini nanti ada momen ke sini, ya sebagai momen penggerak, ya W kali X rata-rata. Ini ada ke sana sebagai momen penahan, ya itu ini gaya ini setelah dikali luas dikalikan jaraknya R, ya. Nah, maka kemudian kita bisa tulis seperti ini. Ini adalah W kali X, ini adalah momen penggerak, atau bisa kita tulis MB gitu ya, tracking moment. Maka ketika kondisi keseimbangan itu sama dengan ini ke sana kali jarak, ini adalah ya setelah dipanjang panjang busur ini itu adalah R kuadrat kali theta gitu ya. Kemudian dikalikan dengan tegangannya C/F ya. Maka ini dapat ini sama dengan momen penahan MR ya. Moment of resistance ya, resistance moment. Ya, kan dapat hubungan seperti ini pada kondisi seimbang ya. Oke, ini tadi. Maka kemudian bisa kita hitung faktor aman. Jadi kita balik. Jadi kalau ini tadi kan masih per F ya. Nah, ini kalau kita balik, maka F ini adalah SF ya, atau faktor aman SF. Itu adalah ini dibagi ini kan, momen penahan, ini dibagi momen penggerak ya. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. Ini momen penahan, ini momen penggerak. Ya. Oke. Maka kita bisa hitung berapa besar faktor amannya. Nah, faktor keamanan lereng tentukan dengan mempertimbangkan rentang bidang keruntuhan atau lingkaran unsur dengan pusat lingkaran dari jari-jari yang berbeda untuk memperoleh bidang longsor yang memberikan faktor aman minimum. Maksudnya apa ya? Maksudnya kalau tadi kita coba bidang longsornya kita balik ke sini tadi. Ini yang pertama kita coba bidang longsor di sini gitu ya. Kan kita dapat faktor aman dengan rumus tadi. Kita harus coba lagi bidang longsor yang lain gitu ya. Misalkan bidang longsor, kalau tadi di sini ya coba lagi bidang longsor, mungkin coba di sini. Itu ya, hitung lagi ya. Kita coba di sini hitung faktor aman gitu ya. Nah, sampai didapat nilai terkecil ya. Karena hitungan manual ya tentu tidak bisa banyak-banyak kita bikin iterasinya gitu ya. Bidang longsor coba-cobanya tidak bisa banyak, nanti makan waktu ya. Jadi kalau kita sudah hitung dengan pemrograman, kita bisa lakukan iterasi dengan bahasa pemrogramannya. Oke, baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, cara menghitung W, ya, tentu Anda harus hitung dulu luas ininya, bias ini ya. Atau saya keluar dulu ini. Kita ulang.
Karena kita menggambar, ya, oke, kan itu gambar harus benar. Maka ketika kita menggambar, kita juga bisa menghitung luas ini nanti ya. Jadi bisa dilakukan pendekatan ini, bisa kita bagi juga bias-bias begitu, sehingga nanti dijumlahkan total dapat B ya. Jadi bisa kita bagi sini, dan dibagi sini ya, hitung luas-luas ini, kalikan gamma tanah, dijumlahkan semuanya, setiap bias dapat W total, kan gitu ya. Dan apa namanya ya, oke. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Untuk menentukan nilai faktor aman minimum, metode komputer secara umum dibutuhkan ya. Penyelesaian menggunakan grafik tersedia juga untuk tanah homogen dan geometri sederhana. Yang penyelesaian grafik tidak kita bahas di sini, bisa dilengkapi, sudah lengkapi dengan baca textbook yang ada, yang misalkan di buku Arikis tadi. Jadi ada mau yang mekanika tanah 2, situ banyak metode-metode grafik ya. Dasarnya juga dari metode analisis tadi gitu ya. Jadi kemudian disajikan dalam bentuk grafik untuk keperluan praktis ya. Analisis dapat dimodifikasi dengan mudah untuk deposit tanah non homogen ya, lapisan tanah dengan CU yang berbeda. Jadi maksudnya jadi kita ke sini bisa jadi kita ambil gambar ini gitu ya. Oke, bisa jadi misalkan tanah kita ini sama semuanya lempung, tapi tidak homogen. Ya, katakanlah misalkan di lapis ini gitu ya, lapis 1, CU-nya misalkan ya dia punya CU1 gitu ya. Mungkin di sini misalkan 20 kPa. Dan di lapis ini CU-nya lain lagi gitu ya. Ini lapis 2, ini lapis 3 lain lagi CU-nya gitu ya. Jadi bisa kita modifikasi. Kalau katakanlah bidang longsornya ya. Ini katakanlah ini ya. Kita belum membahas ini ya, tension crack belum. Bidang longsor di sini gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa hitung gitu ya. Ya, kalau gamanya beda ya berarti kita dapatkan area yang ini gitu ya. Beratnya sendiri gitu ya. Area ini beratnya lain lagi, area di sini lain lagi kayak gitu ya. Dan nanti panjang bidang longsor pada area ini kita bisa hitung ya kan. Nah, tentu kita kalikan dengan CU ini. CU1. Panjang bidang longsor Guys, halo. Halo. Bapak keluar sel? Kau yang jadi hostnya? Ya udah Bapak tuh jadi host lagi. Izin Pak, mic-nya belum diaktif.
kan Pak? Oke, baik. Terima Jadi kasih Pak. kalau tanahnya berlapis-lapis begini, tanahnya sama ya, lempung jenuh semua, tapi beda parameter kuat gesernya gitu ya. Jadi tidak homogen. Di sini tanah lempung 1, dia punya CU1, gamma 1 gitu ya. Ini lapis 2, CU2, gamma 2, lapis 3, CU, dan seterusnya ya. Jadi kita bisa hitung dari gambar ini, kita dapatkan ini bidang longsor di tanah lapis 1. Ya kita harus kalikan dengan CU1 gitu ya. Kuat gesernya ya. Di sini di tanah 2 kalikan kuat geser 2, di tanah 3 kuat geser 3. Ini juga di tanah 2 gitu ya. Sama juga, ini misalkan bias tanah ini dia adalah gamma 1, ya tentu beratnya kalikan gamma 1 kan buat bias ini, dan seterusnya gitu ya. Oke. Oke, berikutnya kalau di situ ada retakan ya. Saya keluar dulu ya, supaya ini ya, kalau ada retakan ya. Nah, ini kan tanah kohesif gitu ya. Ketika musim hujan ya, tanahnya jenuh semua gitu ya. Tanahnya jenuh semua, kita analisis tadi dengan cara yang barusan kita bahas. Kan bisa jadi suatu saat dia musim hujan, musim kemarau ya. Musim kemarau, kadar air turun, kemudian menyebabkan tanahnya mengalami retak ya. Jadi dalam hal ini kalau lempungnya jenuh, pertama tadi Anda harus analisis seperti tadi yang sebelumnya ya. Ini yang sebelumnya kita bahas ya. Di kondisi semua tanahnya jenuh ya. Kondisi bisa jadi dia kondisi terlemah ya. Yang berikutnya adalah ketika ada retakan seperti ini ya, ada retakan karena di musim kemarau ya, ini ada retak. Ya bisa jadi retaknya banyak gitu ya. Dalam hal ini kita asumsikan ada satu retak yang dalam gitu ya, retak yang paling dalam. Nah, karena retak maka di sini bagian retak ini kan dia sudah terpisah ya. Walaupun bisa jadi dia masih menempel, tapi sejatinya dia sudah terpisah karena retak. Bisa dia retaknya hanya 1 mili, 2 mili, atau mungkin lebih lebar gitu ya. Nah, maka di sini kita tidak anggap dia sebagai bagian yang ikut menahan nanti. Di sini tidak dihitung sebagai bidang longsor. Maka bidang longsor kita mulai dari sini, ya. Nah, dari ujung retak ini terus kemari, ya, gitu. Kemudian bias tanah yang menjadi beban adalah ini. Nah, mulai dari retak ini sampai ke sini, ini menjadi tanah yang menjadi beban. Kita hitung juga dengan cara sama, berat tanahnya seluruh ini, kemudian kita hitung juga jarak rata-ratanya terhadap titik O ya. Oke, dengan cara sama nanti juga kita hitung nih gaya penahannya ya. Nah, adapun di sini pada bidang retak ini ya, kita anggap ya, kita asumsikan ya, kemudian terjadi hujan ya, terjadi hujan, maka kemudian air hujan tadi mengisi celah retak ini ya. Nah, ya. Jadi celah retak tadi, celah retak itu kemudian terisi oleh, saya kasih gambar hijau ya. Nah, ini terisi air gitu ya. Kurang jelas ya. Ini terisi air, maka di sini ada tekanan air kan gitu ya. Nah, terdapat tekanan air ya. Ya. Ini besarnya adalah gamma W dikali Z ya, kedalaman ya. Kan nanti dapat gaya U, gaya
tekanan air ke sana. Ya, sifat air kan menekan ke segala arah ya. Jadi ketika dia masuk dalam retak ini, dia juga menekan ke sini kan, menekan tanah yang ada di sini, menekan di sini. Nah, menekan ke sini tidak masalah kan, di sini tanahnya banyak. Nah, yang berpotensi jadi masalah adalah yang tekanan ke sana. Ini dinding retak yang sebelah kiri nih, tekanan air ke sana. Air ke sana itu menjadi gaya tambahan yang harus ditahan oleh lereng ini, gitu ya, oleh bidang longsor ini. Jadi sini gaya yang akan melongsorkan tanah ini pertama adalah gaya B karena berat dari bias tanah ini. Yang kedua adalah gaya ini, tekanan air ini yang menekan ke sana, ya. Maka di sini ada momen, ya, ada momen. Jadi nanti ini jaraknya itu ke titik O ini di sini. Nah, ini ya jaraknya. Ya. W kali X momennya ke sana. Ya, dikatalah MD1. Momen penggerak 1. Dan ada U ke sana juga. Ya, U ke sana juga mutar rotasinya ya. Ini adalah MD2 ya. Momen penggerak 2. U kali dengan momennya ini apa gitu ya. Misalkan ini Y. Ya. Jadi gaya penggeraknya atau momen pendorongnya ada dua. Yang pertama diakibatkan oleh berat tanah ini, yang kedua akibat tekanan air di sini gitu ya. Oke. Nah, biasanya diperhitungkan hanya satu bidang retak saja ya. Oke, nah, ini juga menarik kalau Anda tertarik nanti coba dicari literatur gitu ya. Ada enggak orang yang mencoba kalau misalnya bidang retaknya banyak gitu ya. Nah, banyak, mungkin di sini kedalamannya 1 meter, tapi di sini ada lagi gitu ya, kedalamannya setengah meter, di sini ada lagi gitu ya, di sini ada lagi. Kalau seluruhnya terisi air, nih kan ada tekanan ke sana, gitu. Tapi ingat juga ada tekanan ke sana gitu ya. Ini kan dindingnya dua nih. Kalau kita kata lagi dinding retaknya, nah, ada dinding sini, ini ada terisi air di sini, jadi air juga nekan ke sana kan gitu ya, dindingnya sebelah sini, air juga nekan dinding sebelah sini. Gitu ya. Jadi bisa coba dianalisis gitu ya. Apakah cukup kita hanya memperhitungkan yang maksimum saja, ya, atau kita perlu juga memperhitungkan yang kecil-kecil lainnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, sebelum situ ada pertanyaan. Ini disilakan dengan tension crack ya. Retak tarik ya. Retak tarik itu sehingga dia menarik masing-masing, dia menarik ke sini sehingga terjadi retak sini. Oke, nah besarnya gaya tekanan air itu adalah HC sama dengan ya, 2CU per gamma ya. Ini bukan HC harusnya. Ini ada kesalahan pengetikan ya. Jadi ini tinggi ini adalah HC. Ya, tinggi ini ya. Tinggi ini atau bisa juga kita sebut dengan kedalaman retaknya. Ya, itu adalah HC, kedalaman retaknya, HC. H kritis ya. H kritis nanti bisa dihitung. Ya. Nah, tinggi H kritis ini adalah rumusnya 2CU per gamma ya, 2CU per gamma. CU konsentrin, gamma berat isi tanah. Ya. Ini rumus untuk HC ya. Nah, U ini adalah ya kita hitung aja, ini kalau di sini besar tekanan airnya itu menjadi HC dikali dengan gamma V gitu ya. Ya. Besarnya tekanan di sini ya, yang maksimum di bawah ini itu adalah tinggi tekanan dikali gamma air, HC kali gamma V. Nah, besar gaya U itu adalah volume segitiga ini, volume diagram tegangan ini. Volumenya tentu luas dikali tinggi gitu ya. Ya, luasnya adalah setengah alas kali tinggi kayak gitu ya. Ya, setengah alas dikali tinggi. Volumenya tentu dikali satu satuan, panjang sana kita cukup tinjau ke arah lereng sana, panjangnya cukup tinjau adalah satu satuan. Satu satuan ya.
maka kita dapat volume ini adalah setengah gamma W HC kuadrat, gitu ya. Ini luasnya itu, atau volumenya itu adalah, kan luasnya setengah alas, setengah HC kali gamma W kan, kali tinggi HC. Ini kan dapatnya setengah HC kuadrat gamma W, atau setengah gamma W HC kuadrat. Maka kemudian U ini adalah volume dikalikan gamma W. Nah, sehingga ini dapat nanti ini volume ini ya. Jadi U itu sama dengan volume ini. U itu gaya tekanan ini sama dengan volume diagram tegang ini. Ya, sama dengan setengah ya HC gamma W dikali HC. Jadi setengah gamma W HC kuadrat. Ya. Nah, selanjutnya yang tidak ditulis ini, tapi yang ditulis. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sampai sini. Oke, jadi untuk selanjutnya secara teoritis kedalaman retak yang kita perlu perhitungkan itu adalah HC. HC tadi ini ya, maksudnya 2CU per gamma. Ya, gamma apa? Gamma tanah ya. Gamma tanah di sini. Berikutnya, sebelum itu balik sini lagi. Jadi masukkan ke rumus yang sama tadi ya. Jadi tadi sini momen penggeraknya ada 2, MD1 tambah MD2 ya. Oke, MD1 sama seperti sebelumnya. MD1 adalah W kali X rata-rata kan. W kali X rata-rata. Nah, tapi ada tambahan di sini MD2 ya. U kali Y ya. Di momen tambahan sini U kali Y ya. Nah, ya. Kalau ini segitiga, maka jarak ke sisi ini akan dapat gitu ya. Tapi kalau Anda sudah gambar dengan grafik ya, sudah ini Anda tinggal gambar grafik sini. Ini di sini dari bawah ini ya, yang ini dari bawah ini adalah sepertiga A kan gitu ya. Atau sepertiga AC kalau yang tadi tinggi kritisnya ini AC ya. Ini adalah sepertiga. Tinggal gambar sini, ini tarik garis mendatar sini, maka dapat Y kan gitu dari gambar. Oke, ini dapat U dapat dihitung tadi rumus ini, maka MD2 dapat. MD1 dapat, MD2 dapat, masuk ke rumus tadi. Ini ya. Nah, ya, jadi sini momen pendorong atau momen perusak, disturbing moment, ini ada tambahan. Di sini ada tambahan. Tadi U kali Y kan gitu ya, U kali Y. Karena di sini momen penggeraknya atau momen mendorongnya bertambah besar, sementara momen penahannya atau relatif tetap gitu ya, tentu nanti faktor amannya jadi berkurang gitu ya. Ya. Balik sini tadi. Nah ini Anda juga harus hitung ini panjang busur ini, fungsi sudut theta ini ya. Oke, R kuadrat dari theta dapat panjang busur ini ya. Baik, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sampai di sini. Silakan. Baik, kalau belum ada, kita lanjutkan lagi. Berikutnya untuk tanah, I-nya besar dari 0 ya. Jadi kalau dia lempung, misalnya jadi tidak kondisi jenuh gitu ya. Atau di situ tanahnya campuran ya, tanah cepi, atau bisa juga dia tanah granular. Nah, di sini salah satu metodenya adalah metode irisan ya, method of slices. Ya, misalkan yang disampaikan oleh Felinius
sudah sangat lama ya, 1927. Jadi sini anggapannya gaya-gaya yang bekerja pada sisi kanan kiri dari bias yang kita tinjau ya, mempunyai resultan 0 pada arah tegak lurus bidang longsor. Jadi kalau katakanlah ini suatu lereng terbatas, misalkan di bidang longsornya, ya, ini juga dengan grafis ya, jadi digambar dengan benar juga gitu ya, di semi analitis ya. Jadi setelah digambar, kemudian dicoba dibagi biasnya gitu ya, biasanya diusahakan lebar biasnya sama gitu ya, untuk memudahkan dalam hitungan. Nah, misalnya kita tinjau ada satu bias ini, misalkan ya lebarnya BI, ya maka beratnya adalah WI. Berat bias ini adalah WI vertikal, gitu ya. Kemudian ini bidang longsornya di sini dengan sudut theta I, maka W ini bekerja miringkan terhadap bidang ini. Kemudian W diuraikan menjadi komponen normal terhadap bidang ini dan komponen tangennya. Gitu ya. Nah, sementara tadi seperti disinggung di sini, pada sisi kiri ini dan sisi kanan ini dianggap di sini pada sisi kiri dan kanan ya, bisa mempunyai resultan 0. Ya. Resultan 0 artinya bagian ini dan ini seimbang gitu ya, menekannya seimbang. EI ini juga EI ya, atau ini ER, IUI ini UR ya kalau ada air itu ya. Jadi besarnya sama, sehingga kalau besar sama berlawan arah maka dia seimbang pada arah ini ya, kalau sedang longsor. Kemudian maka di sini yang jadi yang perhatian kita adalah di sini akibat W ini yang miring terhadap bidang ini ya. Nah, ini rumus yang kita gunakan. Baik, sebelum itu kembali ke sini lagi. Sama seperti sebelumnya, jadi juga bidang longsornya kita coba-coba beberapa kali gitu ya. Jadi bukan satu kali hitungan selesai ya, kalau metode Flint-nya. Jadi kita misalnya coba bidang longsor di sini, ya nanti dicoba lagi bidang longsor katakanlah di dalam di sini gitu ya. Nah, ya. Atau lagi ke sini misalkan ya. Jadi sampai ke dasar lereng gitu ya. Kita coba beberapa kali sampai didapat faktor aman terkecil ya. Semakin banyak variasinya semakin bagus. Tapi biasanya butuh waktu juga ya, dan mengulang gambarnya kan beberapa kali jadi. Nah, selanjutnya misalkan kita sebentar ya, ini pointernya hilang. Ya, jadi misalkan bidang longsor di sini kita coba ya. Kita gambar dulu bidang longsornya, ya, dianggap smooth gitu ya. Dan dapat jari-jarinya, titik rotasi di sini, dan gambar pakai jangka gitu ya. Ada titiknya, gambar dengan ini, ukur berapa ini jari-jarinya gitu ya, dan nanti dicatat. Nah, biasanya nanti ini hitungannya menggunakan tabel karena biasnya banyak. Setelah itu dicoba dibagi biasnya, tentu kita coba dulu ini jarak mendatarnya berapa gitu ya. Kita ukur dari sini ke sini jarak ujung-ujung ini jarak mendatarnya berapa. Ya, terus nanti kita bagi dengan didapatkan ukuran yang sama gitu ya. Walaupun nanti bisa jadi mungkin di bagian ujung ini tidak persis sama dengan yang bagian ini ya, tidak apa-apa sisanya gitu ya. Misalnya ini kita dapat jaraknya 11 meter misalnya. Terus kita ingin biasnya nanti lebarnya 2 meter, berarti kan ada sisa 1 meter kan gitu ya. Mungkin 1 meter ya bisa kita ambil yang di sini atau yang di sini. Oke. Nah, dalam hal ini minimal biasnya 4 ya. Tapi dalam beberapa penelitian itu antara 8 sampai 12 itu yang bagus ya, mendapatkan faktor aman yang cenderung terkecil ya. Itu ada penelitian misalkan dari mahasiswa UGM gitu ya, dia coba bias bidang longsor yang sama, lereng yang sama, dianalisis ya dengan jari-jari yang sama, kemudian ada biasnya hanya dibagi
4 dibagi 6 dan seterusnya ya, divariasikan ya, itu ternyata hasil yang mendekati itu, yang lebih bagus itu adalah dengan jumlah bias antara 8 sampai 12. Nah, dalam hal ini semakin kecil bias itu semakin bagus, tingkat ketelitian kita semakin baik gitu ya. Mengapa begitu ya? Karena kita berada di bidang longsornya kan ini lengkung gitu ya. Bidang longsornya lengkung. Jadi kalau kita ambil, misalkan saya ambil biasnya lebarnya dari sini kemari gitu ya. Ganti warnanya. Biasanya saya ambil yang ini ya. Bias ini. Misalnya lebar bias saya adalah ini. Maka bidang longsor kan ini ya. Nah, dalam hitungan ini kita lakukan sedikit penyederhanaan. Bidang longsor ini dianggap rata gini ya. Jadi pada bias yang ditinjau, bidang longsor dianggap rata. Ya. Dianggap rata. Artinya di sini ada error gitu ya, ada error. Padahal sebenarnya dia kan agak melengkung gitu ya. Nah, agak melengkung itu panjangnya lebih besar ya dibanding kalau ini kita hanya lurus saja gitu. Nah, ya. Sehingga kalau semakin lebar biasnya, tingkat kesalahan semakin tinggi ya. Atau langsung kita ambil biasnya satu ini kan. Nah, kalau kita anggap lurus kan nampak kan kesalahannya besar sekali kan. Dibanding ini lengkung ini kan. Nah, ini lebih panjang kan. Ini jadi pendek ya. Karena itu kalau kita ambil bias semakin kecil ya, maka tingkat error di sini, kesalahan ini semakin kecil gitu. Nah, tapi konsekuensinya kalau semakin kecil tentu jumlah bias semakin banyak, step hitungan kita semakin banyak juga gitu ya. Oke, karena itu biasanya lereng-lereng itu ya tergantung nanti seberapa besar lerengnya ya. Nah, jadi bias itu bisa diambil minimal 4, tapi kalau 4 itu masih kasar ya. Jadi antara 8 sampai 12. Nah, maka kemudian hitungannya itu dengan rumus seperti ini. Jadi sini ini adalah ya, momen pendorong, ya, momen longsor. Ini adalah momen penahan. Ya. Dan ada faktor aman. Dan faktor aman yang dikeluarkan, maka minimum penahan dibagi momen pendorong. Ya. Nah, di sini untuk momen penahan ini ada sigma, ya. I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N ya. Sigma, berarti kita jumlahkan dari semua bias yang ada. Jadi kalau ada sini 6 bias, berarti ada 6 bias kita jumlahkan momen penahannya ya. Itu terdiri dari, pertama ini adalah komponen dari koesi, ya, dikali dengan luas bidang longsornya ya. Jadi kalau bias, misalkan ini adalah bias, total ini bias 4 gitu ya, bias 4, maka ini panjang bidang longsor delta L4-nya berapa? Ya, kita hitung fungsi sudut, atau kita ambil yang nomor 3 ini lah. Yang 3 ada gambarnya. Nomor 3 ini titik berat biasanya adalah di sini. Ya, kemudian kita hubungkan pertemuan ini dengan titik potong, titik garis berat ini dengan bidang longsor di sini. Ini kita hubungkan ke titik rotasi O. Maka terhadap vertikal ini kita dapatkan sudut theta 3 gitu ya. Kalau ini bias 3, sudut theta 3. Maka panjang bidang longsor ini bisa dihitung. Nah, kemudian kita kalikan koesi pada bidang longsor itu, ya, berat tanah itu ya. Jadi kalau ada 5 bias nanti ya berarti ada 5 di sini, delta LI. Dan ditambah WI cos theta I tangen V ya. Ini tahanan akibat berat dari biasnya ya. WI cos theta I ya, itu ada penahan ke sini, kan ke sini. Sorry. Jadi kan diuraikan ada komponen seperti normal ya, ke sini ada komponen tangen ya. Maka komponen ke sini ini menjadi penahan ya. Oke, WI cos theta I tangen V ya. Ini bagi momen penggerak WI sin theta I ya. Momen penggerak ini komponen ini
I sudut theta I. Sin theta I ya. Oke. Berikutnya untuk panjang bidang longsor masing-masing pias adalah lebar pias BI per cos theta I. Oke, lebar pias itu jarak mendatar ini ya. Lebar pias. Kemudian bila terdapat air pada lereng itu, maka kita harus perhitungkan tekanan airnya ya, tekanan air pori ya. Nah, akibat air maka di situ kuat geser tanah berkurang ya. Maka di sini kita masukkan ada pengurangan pada momen penahan pada komponen ini ya. Normalnya di sini dikurangi dengan tekanan air pori dikali dengan luas bidang longsornya ya. Ini penjelasan simbol-simbol yang ada. Untuk metode Vilenius menghasilkan faktor aman yang lebih rendah dari cara hitungan yang lebih teliti. Batas-batas nilai kesalahan dapat mencapai kira-kira 5 sampai dengan 40%. Ini berdasarkan penelitian sebelumnya. Tergantung dari faktor aman. Juga sudut pusat lingkaran yang dipilih dan besarnya tekanan air pori. Walaupun analisis ditinjau dalam tinjauan tegangan total, kesalahan masih merupakan fungsi dari faktor aman dan sudut pusat dari lingkaran menurut Whitman dan Bailey 1967. Cara ini telah banyak digunakan dalam praktek karena cara hitungan sederhana dan kesalahan terjadi pada sisi yang aman. Jadi komponen kesalahan hitungan kita masih aman gitu ya. Dan metode ini juga dikenal dengan metode irisan yang sederhana, ordinary method of slices. Metode irisan yang sederhana dapat diterapkan pada tanah berlapis-lapis juga ya. Kalau dia berlapis-lapis tadi ya sama ya, dihitungan berat dari masing-masing lapisan dan juga nanti parameter pergesernya untuk masing-masing lapisan. Sudut analisis sama. Perbedaan pada penggunaan harga C dan P ini maksudnya ya. Harga C dan P tidak sama untuk semua irisan, jadi sesuai dengan tanah itu saja. Ya. Ini harusnya sudut P ya. Sekalian dikoreksi saja. Oke, sambil ini ada yang ingin ditanyakan silakan. Baik, seperti saya singgung tadi, jadi hitungannya karena jumlah biasnya banyak dan hitungannya berulang-ulang, maka kita menghitungnya menggunakan tabel hitungan ya. Nah, sebelum masuk ke tabel hitungan, ada satu lagi yang juga perlu hati-hati. Misalkan pias 1 atau 6 ya, pias 1 atau 6. Di sini kan piasnya mendekati segitiga. Kita anggap segitiga gitu ya. Nah, di sini pertama tentu hitungan luasnya tidak sama dengan ini kan. Ini mendekati jajar genjang ya. Kita hitung aja ini lebar kali tinggi gitu selesai. Ini lebarnya B3 ya, ini tingginya H3 gitu ya. Diambil tinggi yang rata-rata di tengahnya gitu ya. Ini H3. B3 kali H3 kali gamma tanah dapat berat bias 3. Tapi kalau yang ini, yang bias 6, ini tingginya diambil yang ini gitu ya. Karena luasnya segitiga, ini H6, lebarnya adalah B6 gitu. Maka luas segitiga setengah alas kali tinggi gitu ya. Ya, setengah alas kali tinggi kali satu satuan, sana dapat volume kali gamma tanah. Nah, jadi nanti ngitung ini hati-hati gitu ya. Jadi kalau di ujung-ujung ini biasanya mendekati segitiga atau tanggap dia segitiga. Gitu ya. Nah, tabelnya itu seperti ini ya. Ya, kita ulang lagi sini step hitungannya. Pertama, kita gambar lereng dengan skala 1 berbanding 1 ya, 1 vertikal berbanding 1 horizontal.
bukan 1:1, skala 1:1 bukan ya. Jadi perbandingan horizontal dan vertikal itu sama ya. Skalanya bisa di 1:100 atau mungkin 1:20 ya. Maksudnya skala yang sama diberlakukan pada arah vertikal. Misalkan kita pilih skalanya 1:100, arah vertikalnya 1:100, arah horizontal juga 1:100 ya. Udah tuh gambar bidang longsor dan titik pusat lingkaran O ya. Ini misalkan kita coba bidang longsor pertama, gitu ya. Nah, nanti kalau bidang longsor kedua ya lakukan cara itu yang sama. Ya. Setelah dapat bidang longsor coba yang pertama, yang ketiga selanjutnya adalah kita bagi area tadi menjadi berapa irisan ya. Nah, ini ya antara 8 sampai 12 irisan dengan lebar yang sama. Ya, kecuali nanti ada sisa yang tidak bisa sama ya tidak apa-apa, biar aja beda dia sendiri. Saya letakkan yang di ujung-ujung tadi ya. Yang keempat, gambar garis berat irisan ke I hingga memotong bidang longsor. Garis berat ke I itu yang mana? Oke, ini tadi sudah kita bagi biasnya. Ini garis berat. Misalkan bias 3, garis beratnya milih di tengahnya ini. Itu tidak perlu sampai ke atas ya, ke bawah saja. Titik potong bidang longsor ini hubungkan ke O. Kita ukur sudut ini, maka dapatnya θ 3 gitu ya. Kita lakukan cara sama untuk bias yang lainnya. Nah, khusus yang segitiga, titik beratnya mendekati ke sisi yang tertinggi ya. Nah, maka itu hati-hati di situ. Kalau segitiga ini, maka titik beratnya kira-kira di sini. Itu jarak ke sisi tertingginya ini adalah 1/3 H-nya ya. Kalau ini bias 6 berarti ini 1/3 H6. Nah, gambar garis ini, titik potong di sini, ini hubungkan ke sini. Ya. Ini makanya dapat θ 6 gitu ya. Oke. Lakukan cara sama untuk semua bias. Catat ya ke tabel yang sudah disiapkan. Kemudian kita ulangi langkah yang sama ya, langkah 4 dan 5 untuk bias lainnya atau irisan yang lainnya. Setelah itu catat lebar masing-masing bias dan sudut TTI, termasuk juga di sini tentunya tinggi bias ya. Ini agak sedikit kelewatan. Kemudian 8 kita hitung faktor aman ya. Kemudian 9 ulangi langkah 2 sampai dengan langkah 8 untuk bidang longsor berikutnya. Lakukan beberapa percobaan dengan mengubah-ubah letak pusat lingkaran yang dicoba hingga diperoleh faktor aman minimum sebagai faktor aman lerengnya ya. Nah, ini tabelnya. Pertama ini nomor irisan, nomor biasnya, mulai lebar irisannya, tinggi irisan masing-masing bias, kemudian berat masing-masing bias, sudut θi-nya gitu ya, kemudian panjang bidang longsor masing-masing bias ini dihitung ya tadi dengan rumus apa ya, tadi rumusnya BI per cos θi gitu ya. BI-nya ini ya, ini θ-nya ya. Jadi kalau bias 1 BI B1 dibagi cos θ1. Itu hitung C kali delta LI ya. Nah, posisi tanah berapa kalikan dengan ini ya, delta LI. Setelah itu berikutnya kolomnya WI cos θi tangen pi. Ya, WI di sini, kolom di sini cos θi kali tangen pi. Nah, sudut pi-nya berapa? Kolom terakhir W sin θi. Ini momen pendorongnya ya. W-nya ini kali sin θi. Nah, setiap bias dihitung dengan cara sama ya, maka dapat nanti di sini yang kolom ini C kali delta I kita jumlahkan, oke dapat di sini berapa, kolom ini jumlahkan dapat komponen B, kolom ini jumlahkan dapat komponen C. Maka faktor amannya adalah komponen ini ditambah komponen ini dibagi dengan ini ya. Oke. Nah, sekali lagi di sini ketika menghitung ini WI ya, ini hati-hati sini biasanya apakah bentuknya segitiga atau masih jenjang-jenjang gitu ya. Oke, ini tabelnya. Kemudian kalau di situ ada air ya,
Ada air, maka kita tambahkan kolom di sini, yaitu tinggi air. Ya, tinggi air, kemudian ada kolom di sini, ya, tekanan air. Sebelum itu, setelah WI, ini tambahkan dulu kolom kolom apa? Tekanan air porinya, ya. Tekanan air porinya di sini. Di sini tambahkan kolom ini, tekanan air pori kali panjang bidang longsor ini kali tangen P, gitu ya, bagian kolom ini. Nah, ini nanti dia menjadi pengurang, ya, pengurang kuat geser tanah, di masuk komponen C di sini. Di komponen A dan B serta D ini tadi sama dengan komponen C di sini, ya. Nah, ini sekarang menjadi komponen D. Ini cara ngitungnya sama seperti yang sebelumnya, ya. Hanya di sini ada tambahan akibat airnya, ada komponen C. Maka faktor amannya A tambah B kurang C per D, ya. Sesuai mengikuti rumus di sini tadi, ya. Oke, ini komponen pengurangan dari tekanan air pori. Nah, jadi sini ketika menghitung ini kalau ada air gitu, ya, tentu Anda harus gambar dulu kira-kira letak permukaan airnya di mana, gitu, ya. Jadi kalau kita gambar di sini, ini misalkan lereng kita. Kurang lebih gitu, ya. Nah, misalkan di sini ada air ini, ya. Bisa jadi semuanya jenuh, gitu, ya. Tapi biasanya pada waktu tertentu dia akan berkurang, ya. Misalkan di sini muka airnya, ya, muka air freatik, ya. Nah, gitu, ya. Ini kita gambar dulu ini, muka airnya kira-kira di mana. Atau Anda anggap semuanya jenuh, gitu, ya. Di seluruh lereng, ini lereng, gitu, ya. Ini muka airnya di sini juga, muka tanah di sini, muka air tanahnya di sini juga. Bisa saja, ya, dianggap seluruh lereng itu jenuh. Ya, gitu. Atau bisa jadi dia seperti ini, jenuhnya sebagian. Ya. Jadi ketika Anda gambar bidang longsor, katakanlah bidang longsornya di sini, gitu, ya. Kemudian kita gambar biasnya. Di sini. Nah, maka di sini kan di bagian ini misalkan ya biasa ada lah. bias ini lagi. Di bagian ini ada tinggi air di sini. Nah, ini nanti diukur, gitu, ya. Nah, inilah tinggi air masuk sini dia. Gitu, ya. Nah, ini misalkan tinggi air, ya, kali bias ketiga misalkan, ya, masuk sini. Ya. Jadi Anda harus gambar dulu permukaan airnya di mana. Oke. Silakan, ada yang ingin ditanyakan sampai situ? Ya. Ya, tolong yang mikrofonnya tolong di unmute, ya, kalau yang masih ada aktif itu. Baik, jadi berikutnya bisa itu menggunakan tabel, ya. Jadi ingat ini semi-analitis, jadi menggambar di sini nanti menentukan, ya. Di gambar ini kalau salah menggambarnya, nah maka salahlah hitungan selanjutnya, ya. Digambarlah dengan benar, dengan skala yang benar, mengukur sudutnya juga dengan benar, ya. Dan menghitungnya tidak cukup hanya satu bidang longsor, ingat itu, ya. Sering itu, bukan sering, ya, pernah dijumpai itu dia ngitungannya di lapangannya satu bidang longsor, padahal belum tentu itu keteramanan terkecil, jadi harus beberapa kali bidang longsor coba-coba, ya. Oke, ini contoh ada suatu tanah digali dalam 14 meter sehingga menghasilkan lereng, ya. Lereng dengan kemiringan tebing 1/1,5 H berbanding 1 V.
sampai kedalaman 5 meter di bawah permukaan tanah. Itu tanah mempunyai gamma 17,7 kN/m3 dengan posisinya 25 kPa di 10 derajat. Dan di bawah lapisan ini dia punya gamma 19,1 kN/m3, posisi efektifnya 34 kN/m2 dan P-nya efektif 24 derajat ya. Dan dalam kondisi jenuh ya. Tanahnya dalam kondisi jenuh. Kondisi galian, lingkaran longsor dan permukaan air freatis diperlihatkan pada gambar ya. Jadi sudah ditentukan permukaan air freatisnya, permukaan air di dalam tanahnya. Untuk lingkaran longsor yang telah ditentukan berapa kedalaman lereng galian tersebut. Jadi seperti ini sudah digambar ya. Jadi coba bidang longsor di sini. Itu dapat jadi longsornya 26 meter. Ini tadi tanah yang digali sedalam 14 meter, kemiringan galiannya 1,5 H berbanding 1 V. Ya. Di sini tanahnya 2 lapis, pada bagian ini setebal 5 meter dari puncak lereng, itu tanah 1, tadi dengan parameternya yang ada. Setelah itu ke bawah ini tanah 2, ya. Bawah ini sampai di bawah dasar lereng juga seterusnya, di tanah 2. Kemudian di sini ada muka air freatik. Nah, ini muka dalam tanahnya seperti ini, digambar ya. Ini. Oke. Nah, cara menggambar muka air freatik nanti bisa ditelusuri lagi di mestinya di mata kuliah. Itu berkaitan hidrologi nanti ya. Biasanya untuk analisis bendungan, ya. Itu didetailkan seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah digambar bidang longsor, coba-coba di sini dibagi dia pias-piasnya begini, ada 8 pias, ya. Kemudian masing-masing pias digambar garis beratnya. Ya, kalau dia mendekati jajar menjang di tengahnya, kalau dia segitiga itu agak ke sisi yang tinggi gitu ya. Oke. Setelah itu kemudian diukur sudut theta dari masing-masing yang terbentuk antara garis berat ini, titik potong dengan bidang longsor dihubungkan ke titik O. Ya. Di pias 5 dapat theta 5 dan khususnya ya. Oke. Nah, itu dicatatkan ke tabel hitungannya. Oke, di sini bidang longsor dibagi 8 pias. Panjang total dari bidang longsor arah horizontal, maksudnya arah sini, horizontalnya adalah 34,5 meter. Maka tiap irisan akan punya lebar 34,5 bagi 8, 4,31 meter ya. Jadi gambarnya lebarnya 4,31 meter. Tapi boleh saja Anda tidak mengambil angka ini, Anda ambil 4 meter saja, nanti sisanya di pias awal dan pias akhir itu boleh. Karena kalau kita pakai angka ini kan, kalau kita ngitung manual agak merepotkan gitu ya. Tapi kalau kita ambil hanya 4 meter saja kan lebih mudah. Oke, karena ini piasnya banyak, maka kita hitung pakai tabel. Dan hitungnya juga bisa pakai Excel nanti, sehingga kalau angka begini ya tidak sulit kalian hitung nanti kalkulator di komputer ya, di Excelnya itu ya. Nah, misalkan untuk irisan nomor 6 ini, lapisan bawah mempunyai tinggi H1 7,4 meter. Ini kan lapisan 6 ini, pias 6 ini, ya di sini ini dia berada di tanah, ini ada tanah 1 ya kan. Ya, tanah 1, tentu tebalnya adalah 5 meter ya. Ini ada tanah 2, jadi pias ini dia berada di tanah 1 dan di tanah 2. Nah, ya. Oke, maka yang di tanah 2 yang di bagian bawah, ya di sini dituliskan di lapisan bawah, maksudnya bagian ini yang di tanah 2, ini dihitung, diukur ya, tingginya diperoleh 7,4 meter.
Oke, yang di lapisan yang ini tingginya adalah 5 meter. Jadi yang di atas ini dikasih simbol H2 gitu ya. Ini H1. Maka berat irisan nomor 6 ya, itu 5 meter dikali 4,1, berarti ini luas ini kali 1 satuan dapat volume, dikali gamma tanah 1, 17,7. Kemudian tambah yang di tanah 2, lebarnya 4,31, dikali tingginya 7,4 meter, ya, kemudian dikali 1 satuan, dikali gamma tanahnya 19,81. Maka bias 6, ini berat keseluruhannya adalah 961 km. Ya. Jadi dengan cara yang sama, bias 7 gitu juga, di sebagian dia di tanah 1, sebagian di tanah 2 ya. Nah, adapun bias 3, 1 dan 2 ini semuanya di tanah, ya kan? Tanah 2 kemudian. Bias 4 ini dominan tanah 2 sebagian kecil nih, sedikit sekali dia di tanah 1 gitu ya. Jadi maka nanti Anda ngitungnya sesuai dengan geometri yang ada di sini ya. Kemudian ordinat tekanan air pori diukur. Yang ini masih bias 6 ya. Di sini. Nah, ini diukur mulai dari ini. Ini muka air tanahnya kan di sini. Nah, ini diukur dari sini sampai ke sisi bidang longsor ya. Makanya tingginya dapat 7,5 meter gitu ya. Maka tekanan air porinya tinggi ini dikali dengan gamma airnya 9,175 kN. Ini dikali 10 yang dibulatkan. Kemudian panjang garis longsornya, panjang ini kita hitung panjang bujur bidang longsor ini itu B6 dibagi cos theta 6 ya. B6-nya 4,3 meter dibagi cos sudut theta ini. Nah, ini diukur sudut theta ini diukur. Ini setelah dihubungkan ke sini ya gitu ya, ini dapat sudut ini berapa. Kemudian gaya akibat tekanan air pori yaitu adalah 75 dikali panjang bidang longsor itu dapat 390 km. Ya. Nah, ini dilakukan cara yang sama untuk bias yang lainnya. Selanjutnya kita tampilkan seperti ini. Ini nomor irisan, ini berat masing-masing bias. Di tabel ini tidak lengkap gitu ya. Nah, jadi ini kalau mau lengkap itu tabel yang seperti tadi ini ya. Anda tambahkan kolom BI, HI, HW gitu ya. Seperti ini yang lengkap ya. Nah, di sini ini langsung dia sudah didapat WI, langsung diinputkan WI-nya saja. Oke, ini saya belum sempat melengkapi, ini nanti bisa Anda lengkapi. Dapatnya ini WI ini, nah, tentu ada hitungan sebelumnya ya. Ini kebetulan saya ambil dari buku contoh soal di buku Hari Kesadia Demo ya. Jadi kalau Anda mau menghitung ulang, nanti lengkapi tabel seperti ini yang lengkap. Nah ya, sehingga menghitung WI itu ada dasar yang jelas dari sini gitu ya. Kalau di sini dasarnya jelas juga, cuman dia langsung mengukur di sini, kemudian langsung dikalikan input ke sini gitu. Itu jadinya. Oke, kemudian theta I masing-masing irisan, ya cos theta I, ya ini kali cos theta I, B sin theta I, ya, ini dikali sin theta I. Kemudian ada UI, ya, ada UI kecil dikali delta I, ya, UI kecil tadi dengan cara seperti ini, ya, karena air porinya, tinggi air di bias tadi, itu ya, dikalikan dengan panjang bidang longsornya. Kemudian di sini, kolom ujung ada WI cos theta I kurang UI kali theta I. Ini WI cos theta I kurangi ini ya. Setelah itu semuanya dijumlahkan, ini WI sin theta I jumlahkan. Ya, dan ini jumlahkan. Dan ini juga dijumlahkan. Terus ini ada bias 8A ya. 8A ini maksudnya apa? Ya. Jadi sini bias 8A itu adalah ini. Atau saya
perjelas. Ini ya, bidang longsor Pias 8 kan ini. Oke, ini ya bidang longsor Pias 8. Bidang longsor Pias 8 ini sebagian kan berada di tanah 2 yang ini ya. Nah, bidang longsor ini berada di tanah 2. Tentu koesi tanah 2. Di sini ini berada di tanah 1. Bidang longsornya adalah tanah parameter kuat gesernya adalah tanah 1 ya. Misalkan C-nya adalah C tanah 1. Nah, maka ini dipisah. Ini bagian yang bidang longsornya pada tanah 1 dihitung sendiri, pada tanah 2 itu tersendiri ya. Oke, jadi yang pada tanah 2 yang ini dia langsung digabung yang pias lain, karena pias lain itu berada di tanah 2 bidang longsornya kan. Pias 1, 2, 3 dan sampai 7 ini kan semuanya berada di tanah 2 bidang longsornya kan gitu ya. Ditambah pias 8 yang ini sedikit ini. Nah, pias 8A ini dihitung terpisah. Seperti ini ya. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ini dijumlahkan WI sin theta I dapat total ini ya. Ini dijumlahkan semua dapat 1727. Kemudian dengan memperhatikan jari-jari sudut yang diapit, panjang garis DE 5,45 meter dan BE 35,6 meter ya. DE dan BE. Sini ini D, BE, kemudian ini BE, panjang bidang longsor di sini, tanah 2, bidang longsor di bidang di sini pada tanah 1. Ya. Oke, setelah itu mendapat panjangnya misalnya seperti ini. Maka kemudian tahanan longsor terhadap komponen koesi itu adalah ya, ini untuk tanah 2, tanah 1, koesinya 25 kali panjang bidang longsor 5,45 meter. Ini untuk tanah 2 yang sebelah bawah, koesinya 34 kPa dikali panjang bidang longsornya ini. Maka didapat totalnya 1347 kN. Ya. Kemudian tahanan terhadap longsoran oleh komponen gesekan pada kedua lapisan itu adalah ini adalah jumlah komponen ini pada tanah 2 ya. 2417, maka pengalinya adalah Pi 2. Ya, jadi 2417 kali tangen Pi 2. Kemudian yang ini di tanah 1 kan dia. Nah, maka ini ditambah 67 kali tangen Pi 1. Dan jumlahkan dapat 1266 kN. Maka kemudian faktor amannya adalah ini adalah komponen penahan ditambah ini komponen penahan ya, dan dibagi ini ya komponen penggerak. Nah, maka dapat faktor amannya 1,51 ya. Oke, jadi kalau faktor aman minimum mendasarkan misalnya 1,5, nah ini sudah masuk ya tambahan. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sampai sini untuk metode Fellenius ya. Oke, silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan satu lagi metode Bishop. Di sini metode Bishop yang disederhanakan. Ya. Oke, di sini rumus umumnya seperti ini. Oke, ini sudah diturunkan begini, sederhanakan. Ini adalah komponen koesi pada bidang longsor. Ya. Ini adalah komponen tahanan geseknya pada bidang longsor. Di sini sudah memperhitungkan adanya air ya, maka di sini ada rasio ya, rasio tekanan air pori RU. Ya. Dan dikali dengan suatu faktor seperti ini ya,
Nah, mana di sini ada komponen faktor aman juga, gitu. Dan dibagi ini adalah momen pendorong WI sin theta I sigma WI sin theta I. Jadi kalau Anda lihat rumusnya bedanya di sini ada komponen ini, cara menentukan ini. Di sini kelebihan dari metode Bishop ini, kita tidak perlu menggambar beberapa bidang longsor. Jadi kalau tadi ini metode Vilenius, kita mencoba bidang longsor di sini satu, ya ada faktor aman di satu, gitu ya. Jadi kita coba bidang longsor di sini, misalkan gitu ya, itu faktor aman gitu ya. Nah, jadi kita harus menggambar beberapa kali ya, dan menghitung ulang, menghitung dengan cara yang sama, mengulang hitungan dengan cara yang sama. Nah, di metode Bishop kita cukup menggambar bidang longsor satu kali. Selanjutnya faktor aman dengan cara iterasi, di mana di sini ada faktor aman yang kita hitung, di sini ada faktor aman asumsi. Ya. Jadi kita menggambar lerengnya, bidang longsornya juga hanya satu kali. Setelah dapat nilai-nilai itu, kemudian kita coba di sini faktor aman berapa, kita iterasi sampai ketemu faktor aman yang kita coba, atau faktor aman yang kita hitung sama dengan faktor aman yang kita coba, atau sangat mendekati. Maka itulah sebagai faktor amannya. Nah, ya. Nah, metode Bishop ini banyak dipakai karena memang dia lebih sederhana ya. Dalam hal menggambarnya cukup satu kali. Nah, menghitungnya dengan cara iterasi. Nah, kemudian nilai yang di sini tadi, ini oleh Bishop diberikan grafik seperti ini, ya, atau dikasih simbol M1, cos theta I dibagi 1 tambah tangen theta I tangen I aksen per SF ya. Jadi dapat M1 di sini adalah sudut tetanya, dan di dalam ini ada kurva untuk tangen tangen I per F, kalau di sini adalah tangen theta per F gitu ya. Jadi nanti sudut tetanya berapa, jadi ini untuk masing-masing bias ya, sudut tetanya berapa, misalkan sudut tetanya 10 derajat. Nah, kemudian kita hitung tangen I per F-nya berapa ya. Dan nanti dibaca ke sini dapat nilai M1. Perlu dicatat bahwa pada Bishop Simplified Method ini, faktor aman muncul pada kedua sisi persamaan tadi ya, sebagaimana termasuk juga pada bentuk MI theta, MI fungsi dari theta. Jadi untuk bentukannya diperlukan pendekatan iterasi, cara perhitungan sama dengan metode sederhana, namun faktor aman SF diasumsikan terlebih dahulu, kemudian dievaluasi. Ya. Sampai ditemukan faktor aman hasil hitungan sama dengan atau sangat-sangat mendekati dengan faktor aman yang diasumsikan atau dicoba. Nilai SF yang telah dihitung dapat digunakan untuk iterasi berikutnya. Dengan cara ini, dengan cepat diperoleh faktor aman. Jadi maksudnya gini, misalkan faktor aman, kita coba faktor aman pertama itu SF-nya 1,5 misalnya. Terus kita hitung dengan rumus tadi, ya ini dapat faktor amannya nih. Ya ternyata belum sama gitu ya. Jadi misalkan kita coba faktor amannya, coba faktor amannya SF-nya 1,5 gitu ya. Setelah dihitung ini ketemunya misalkan 1,8 misalkan gitu ya. Jadi ini SF1 1,5, tapi hasil hitungannya dapat 1,8. Selanjutnya 1,8 ini kita jadikan dia sebagai SF2, nah, iterasi kedua. Kita masukkan ini 1,8 ke sini lagi, kita hitung lagi, ketemu SF baru kan. Nah, ini berapa dapatnya? Misalkan dapat 1,6 misalkan. Kita iterasi lagi, SF ini jadikan SF3, masuk lagi sini, hitung lagi dapat gitu ya.
Nah, biasanya 1 atau 2 kali itu sudah langsung ketemu faktor aman gitu ya, yang diinginkan. Oke, contohnya ini ya, ini adalah suatu lereng dengan data seperti ini, gamma tanahnya, dan gamma air yang diasumsikan 10 km per kubik. Ya. Ini dengan rumus Bishop simplified. Misalkan ini sudah digambar, lerengnya di sini dengan sudut 45 derajat 1 kedalaman lerengnya ini 7 meter, tapi ada air di sini ya 5 meter kedalamannya, dan di dalam tanah ini ada air freatik seperti ini ya. Coba bidang longsor di sini digambar biasnya ya, sama seperti Kalinius tadi ya, gambarnya awalnya sama itu, dan dapat jari-jari bidang longsor, dan masing-masing bias digambar titik beratnya seperti ini ya. Misalnya bias 3, gambar titik berat di sini, dan dihubungkan ke O, dapat sudut theta 3. Gitu ya. Nah, kemudian nanti sama dengan cara sama, berat masing-masing ini, kalau tanahnya berlapis begini, ya, ini dihitung. Ini, kalau ini tanah 2, misalkan, hitung B2, ini tanah 1, B1, ya, dan seterusnya. Dan juga ada air ya, keberadaan air. Nah, dalam hal ini, air yang diturunkan adalah air yang di sini saja. Kenapa di sini tidak? Nah, karena di sini tinggi muka air di sini dan di sini sama, maka dia seimbang, gitu ya. Gitu ya. Tapi di sini beda kan, ini air lebih tinggi, ini lebih rendah, maka di sini, nah ini ada pengaruh untuk tekanan air. Oke, kemudian dicatat dengan ya, seperti tabel ini ya. Ini tabel ini lengkap, ini ada nomor bias, lebar biasnya, tinggi masing-masing bias, tinggi H1 ya, tinggi H2 ya, kemudian sudut tetanya ya masing-masing bias, nah, dan dihitung W1 pada tanah 1 pada masing-masing bias ini, dan W2 pada tanah 2-nya, dapat W total ya, dan sudut tetanya masing-masing bias ya, dan kita hitung W total sin theta masing-masing bias, dan tinggi air pada masing-masing bias. Nah, ini kita lihat dia bias 1 sampai 4 saja. Bias 1 sampai 4. Nah, ini kan. Ya. Nah, nomor bias itu Anda boleh mulai dari kiri, dari dasar lain ke kanan, atau dari kanan ke kiri, boleh, terserah ya. Ya. Yang tidak lazim itu mulai dari tengah keluar, itu tidak lazim. Anda gambar lerengnya di sini, atau gambar lereng ke sana, boleh ya, silakan, bebas ya. Jadi boleh aja lereng ini Anda gambar tinjaunya dari Anda, lihatnya dari sebelah sana kan, bisa begini kan. Ini airnya kan gitu ya. Boleh aja dengan gambar longsor ini. Nah, tapi lazim itu umum itu seperti ini gitu ya. Nah, gitu. Oke, hitung komponen lainnya ya. Tinggi air udah, kemudian tekanan euforinya U ya, HW kali gamma W, dan hitung DU ya, lebar bias dikali U ini ya. Oke, kemudian W total dikurang DU, W total yang ini kurang BU ya, dan W total kurang BU tangen pi ini dikali tangen pi sudut gesek tanahnya, dikali tanah 1 dikali pi 1, kalau ini tanah 2 nanti bagian ini dikali pi 2 ya. Udah itu ada C aksen kali B ya, kohesi dikali B lebarnya. Nah, dan berikutnya kolom 14 yang ini ditambah kolom 15 ya. Ini jumlahkan sini. Nah, baru berikutnya di sini kita bikin beberapa kolom di sini untuk nilai SF-nya. Ini pertama SF pertama dicoba ya, dan di sini dapat MI-nya berapa. Ya. Ini masukkan sini, hitung MI-nya. Kemudian di sini di kolom ini jadi pada iterasi pertama, hitungan SF pertama ini belum ada gitu ya. Ya, jadi Anda bayangkan ini belum masih kosong ya. Karena kita baru menghitung ini SF-nya 1,8. Nah, kemudian gitu juga ini 16 di kolom 16 dibagi 17 ya. Kolom 16 ini
ya, dibagi dengan kolom 17 ya, yang ini 17A gitu ya. Maka dapat 18A ini. Gitu. 18A jumlahkan ya. Kemudian setelah dijumlahkan ini 8 bagian ini 859 dibagi dengan bagian yang ini 859 dibagi 394 ya bagian ini ya yang momen bergerak, maka dapat kotoran satunya 2,2. Tadi dicoba 1,8, hasil hitungan 2,2 berarti belum sama kan. Maka kita ulang iterasinya, jadikan kotoran ini sebagai iterasi kedua. Ini langkah yang kedua. Kotoran ini hitungan pertama masukkan ke sini. Kita hitung lagi ya. M1-nya tapi dengan menggunakan faktor aman 2,2 dapat ini gitu ya. Dan kolom berikutnya ini kita hitung lagi. Kolom 16 dibagi 17B ini ya. Kolom 16 ini bagi 17B ini dapat ini, jumlahkan lagi dapat 877 dibagi 394 didapat faktor aman 2,22. Dicoba tadi 2,20 didapat 2,22 berarti sudah sangat mendekati. Nah, maka di faktor aman adalah 2,2. Oke, itu cara Bishop ya. Oke, untuk ulasan nanti silakan dibaca saja. Silakan kalau ingin ditanyakan ke sini. Oke, jadi sini cara Bishop kita cukup menggambarnya hanya satu kali. Tapi faktor amannya dihitung dengan cara baik. Kalau tidak ada, selanjutnya mengenai tugas ya. Oke, tugasnya seperti ini. Ini tugas mandiri ya. Jadi di sini misalkan ini ada lereng. Jadi bidang longsornya sirkular ya, atau lingkaran ya. Ini ada lereng begini, berundak begini ya. Tapi tanahnya dianggap homogen semuanya dari puncak ke bawah. Dengan koesinya sebesar ini, pi-nya ini, gamanya ini. Lereng ini yang lereng pertama tingginya 4,x meter, sudutnya 44x derajat. Dan lereng kedua setelah ada undak di sini selebar B1, lereng kedua tingginya H2 dan sudutnya beta 2 gitu ya. Beta 2. Nah, kemudian sini ada B2 tak terhingga ya. Di sini kalau ada air ya. Nah, kebetulan di soal ini dianggap tidak ada muka air ya. Jadi ini relatif lebih mudah ngitungnya mestinya ya. Nah, jadi ini Anda diminta menghitung faktor amannya ya. Apakah lereng ini aman? Nah, jadi Anda harus menggambar bidang longsor coba-coba. Ini penunjuk pengerjaannya. Terus faktor amannya Anda harus mengacu ke SNI Geoteknik 2017. Jadi Anda harus cari ini, searching di internet, baca faktor aman lereng itu berapa disyaratkan. Ini misalkan lerengnya kondisi permanen ya. Nah, jadi sini Anda coba nanti bidang longsor di mana gitu ya. Apakah dari atas gitu ya, sini gitu ya. Atau mungkin Anda coba hanya longsor di sini ya, boleh saja. Ya. Atau Anda coba longsornya di atas saja gitu ya. Ya silakan gitu ya. Tapi beberapa kali ya. Beberapa bidang longsor. Bisa coba di sini ya. Mungkin coba lagi lebih dalam gitu ya. Oke, minimal 3 bidang longsor kalau dengan cara Felinius ya. Tapi kalau Anda dengan cara Bishop cukup 1 bidang longsor, tapi tadi dengan cara iterasi ya. Oke, jadi silakan dipilih apakah cara Felinius atau cara Bishop, silakan ya. Bishop simplified. Atau Anda pakai cara keduanya, nah, silakan ya. Tentu nanti beda poinnya kalau Anda pakai cara keduanya, nah, itu beda gitu ya.
Oke, itu mengenai tugas kurang lebih 1 minggu sampai dengan Rabu depan ya. Digambar dengan skala yang benar dan coba bidang longsornya ya. Baik, saya kira itu untuk materi kita di pertemuan kali ini. Oke, kita tutup dengan hamdalah dan doa untuk majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. The recording has stopped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelas sudah di screenshot ya.